Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam ini juga sama seperti kerajaan Islam Ternate, yaitu pernah berhadapan dengan Portugis pada abad ke-15. Namun bukan hanya Portugis, sebelum itu juga kerajaan ini pernah berhadapan langsung dengan kerajaan tetangganya sendiri, yaitu kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kerajaan Islam ini juga pernah dikunjungi oleh utusan dari Sultan Delhi pada abad ke-13 awal. Dikatakan dalam catatannya bahwa negeri Sumatra atau dikenal Samudra atau Sumatera adalah sebuah negeri hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah, serta Sultan Samudra Pasai adalah sultan yang ramah dan sangat rajin beribadah. Dari beberapa catatan sejarah tadi, membuat perlunya mengetahui lebih dalam tentang kerajaan Islam Samudra Pasai. Sebelum dilanjutkan, sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Kerajaan atau Kesultanan Islam Samudra Pasai adalah salah satu dari 7 kerajaan Islam di Nusantara tertua. Kerajaan Islam Samudra Pasai sering juga disingkat dengan Kesultanan Pasai. Kesultanan ini berada kurang lebih di sekitar kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara sekarang, di mana pada sejarah kerajaan Islam sebelumnya, yaitu Kesultanan Perlak, Kesultanan Pasai ini juga dulu memiliki wilayah yang berdekatan dengan Kesultanan Perlak. Nantinya, Kesultanan Perlak ini bergabung dengan Kesultanan Pasai. Banyak sejarawan menelusuri keberadaan Kesultanan Pasai ini melalui 2 jalur, yaitu melalui sumber hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian sumber kitab Idharul Haq fi Mamlakatil Perlak, karangan Abu Ishaq Makarani yang pernah dibahas di Kerajaan Islam Perlak. Kemudian ada juga dari Tawarik Raja-Raja Kerajaan Aceh, dan terakhir dari peninggalan sejarah, adat istiadat serta budaya setempat yang masih berjalan dan dipertahankan oleh masyarakat pesisir pantai utara Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang ketika itu bergelar Sultan Malikus Saleh pada tahun 1267 Masehi. Namun beberapa sejarawan mengatakan Kesultanan Pasai ini juga sudah berdiri sejak 710 Masehi karena adanya penemuan makam Raja-Raja Samudra Pasai yang meninggal tahun 710 Masehi. Melalui naskah Idharul Haq fi Mamlakatil Perlak yang banyak dijadikan referensi oleh sejarawan Indonesia, Kesultanan Pasai sudah berdiri sejak 1042 Masehi, di mana ketika itu dipimpin oleh Sultan Merah Khair pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Lalu Merah Silu atau Sultan Malikus Saleh adalah merupakan sultan kelima, lanjutan dari sultan-sultan sebelumnya. Dalam teori-teori sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya lama kepemimpinan Sultan Malikus Saleh, yaitu dari 1267 sampai 1297 Masehi. Namun, apakah Sultan Malikus Saleh ini adalah sultan pertama atau sultan kelima di Kerajaan Islam Samudra Pasai? Dalam kitab Hikayat Raja-Raja Pasai menjelaskan bahwa Merah Silu atau sultan pertama Kesultanan Pasai bukan dari Kesultanan Islam asli, melainkan berasal dari keturunan asli Hindu. Sementara merujuk pada naskah Idharul Haq, Merah Silu merupakan orang Islam asli keturunan Raja Perlak ke-8, yaitu Sultan Makhdum Malik Ibrahim Shah Jorhan Berdaulat yang pernah dibahas dalam video Kerajaan Islam Perlak. Terlepas dari perbedaan di atas, kerajaan atau Kesultanan Islam Samudra Pasai ini juga diakui oleh sejarawan dunia, termasuk Marco Polo dalam kunjungannya ke Pulau Sumatera mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu, di mana Marco Polo menuliskan bahwa di selatan ke utara terdapat nama Perlak atau kita sebut Perlak, Basma, dan Samara. Samara inilah yang nanti terkenal dengan Samudra, kemudian menjadi Samudra Pasai. Kemudian dari seorang alim muslim asal Maroko abad ke-13, yaitu Ibnu Batutah. Beliau meriwayatkan dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq, yang berarti pengembaraan ke timur, bahwa penguasa Samudra Pasai adalah seorang muslim yang saleh yang bernama Sultan Al-Malikuz Zahir Jamaluddin. Yang dikisahkan oleh Ibnu Battuta itu adalah sultan urutan ketiga setelah Sultan Malikus Saleh yang memimpin dari 1326 sampai 1349 Masehi. Dan ini sudah menjadi bukti cukup bahwa memang kerajaan atau Kesultanan Pasai pernah menjadi kesultanan yang berdaulat dan diakui oleh sejarawan dan pengalaman dunia pada abad ke-13. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak antara Krung Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Kruing Pasit, Sungai Pasai di Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya.
Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Pasai terdapat beberapa pangkat pemerintah seperti pada kerajaan besar lainnya. Di antara struktur pemerintahan kerajaan Islam yang ada di Kesultanan Pasai adalah seperti Perdana Menteri, Bendahara, dan Sekretaris Kerajaan, kemudian Panglima Militer, Angkatan Laut maupun Darat, Qodi atau Hakim, dan Syekh Bandar sebagai pengawas pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga dengan beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai juga memiliki beberapa kerajaan bawahan yang dimana penguasanya juga diberi gelar sultan. Pada masa kepemimpinan Sultan Malikus Saleh, terjadi penggabungan antara kerajaan Islam Perlak dengan kerajaan Islam Samudra Pasar, di mana Sultan Malikus Saleh menikahi putri dari Sultan ke-17 kerajaan Islam Perlak yang bernama Ganggang Sari. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I yang nantinya akan memimpin Samudra Pasai menjadi sultan selanjutnya setelah Malikus Saleh meninggal. Ketika Sultan ke-18 kerajaan Perlak meninggal, terjadilah penggabungan kerajaan Islam Perlak ke dalam wilayah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Tidak lama setelah penggabungan kerajaan Islam Perlak ke dalam Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi, Sultan Malikus Saleh pun meninggal. Dilanjutkan oleh anaknya dari Sultan Malikus Saleh. Sultan Malik Az-Zahir I memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai dari 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I, inilah kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasan, di mana Sultan memperkenalkan pertama kalinya penggunaan emas di lingkungan kerajaan. Hal inilah yang mengakibatkan kerajaan Islam Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera, dan kerajaan Islam Samudra Pasai juga menjadi terkenal sebagai pusat tempat penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa itu. Setelah Sultan Malik Az-Zahir I meninggal, Sultan sebenarnya digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Ahmad I. Namun tidak berlangsung lama karena suatu hal, maka digantikan oleh anak dari Sultan Ahmad I, yaitu Sultan Malik Az-Zahir II. Pada masa pemerintahan Sultan inilah, kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh musafir Maroko yang tadi di awal diceritakan, yaitu Ibnu Battuta. Ulama sekaligus sejarawan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Harim Amrullah atau yang sering kita dengar Buya Hamka berpendapat bahwa besar kemungkinan bahwa sultan inilah yang ditemui oleh Ibnu Battuta ketika dia sedang singgah di negeri Pasai. Yang ketika itu Ibnu Battuta diutus oleh Sultan Delhi ke Tiongkok pada tahun 1345. Dalam catatan Ibnu Battuta di kitab Rihlah Ilal Masyriq yang berarti pengembaraan ke timur tadi, bahwa Al-Malikus Zahir sebagai Sultan Pasai beserta rakyatnya menganut mazhab Syafi'i dan mazhab itu dipelajari oleh Sultan secara mendalam. Sultan pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Kemudian Sultan gemar mendakwahi agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Pada saat itu juga Sultan memiliki armada kapal dagang yang sangat besar. Ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, dia melihat kapal dari Sultan Pasai sedang berdagang di sana. Pada masa ini juga Sultan mengangkat ulama keturunan bangsa Said dari Shiraz sebagai qadhi atau pengambil keputusan di Pasai. Kemudian selanjutnya pada masa Kesultanan Malik Az-Zahir II ini juga pertama kali Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1345. Setelah Sultan Malik Az-Zahir II meninggal, naiklah putranya Zainal Abidin. Ia naik tahta ketika usianya masih kecil, sehingga ketika itu untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Namun pada tahun 1350 terjadi serangan dari kerajaan Majapahit kedua yang membuat kerajaan Islam Samudra Pasai itu menjadi kurang stabil karena di bawah sultan yang usianya masih kecil, kemudian ditambah serangan dari kerajaan Majapahit. Ketika masa Sultan Zainal Abidin ini pernah terjadi kerjasama dengan Maharaja Tiongkok, yang ketika itu Maharaja Tiongkok kebetulan mengutus Admiral Cheng Ho untuk datang ke Pasai pada tahun 1405. Dan memang Tiongkok sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Samudra Pasai ketika itu. Kaisar memberikan janji bahwa Tiongkok akan tetap membela Samudra Pasai, Malaka, dan negeri-negeri lain jika ada serangan dari luar, asalkan mereka mengakui perlindungan dari Maharaja Tiongkok. Kunjungan terakhir Pasai ke Tiongkok pun tercatat pada tahun 1434. Pada abad ke-14-15, kala itu kerajaan Islam lain yaitu salah satunya kerajaan Islam Malaka mulai naik ke permukaan. Sedangkan Kesultanan Pasai sendiri sedang mengalami penurunan karena beberapa faktor, termasuk tadi serangan kerajaan Majapahit. Pelabuhan Pasai berangsur-angsur sepi, pantainya mulai dangkal, kapal-kapal lebih banyak berlabuh di Pelabuhan Malaka, yang secara lokasi lebih strategis karena berdekatan dengan beberapa pulau.
Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam menjadi pindah dari Pasai ke Malaka. Kemudian pada tahun 1521 Masehi, Portugis berhasil mendarat di wilayah Kesultanan Pasai. Sama seperti ketika Portugis berada di Kerajaan Ternate, Portugis ingin langsung menguasai wilayah tersebut. Portugis langsung menyerang dan menguasai wilayah Samudra Pasai. Kondisi ini membuat banyak penduduk Kesultanan Pasai meninggalkan kampung halaman dan pergi merantau ke pusat kekuasaan Majapahit di bagian timur Pulau Jawa. Salah seorang warga Pasai yang datang ke Jawa adalah terkenal dengan nama Fathahillah. Dia merantau ke Pulau Jawa karena negerinya diserang Portugis. Di Jawa, ia berkarir sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak yang berhasil mengalahkan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Kemudian dia juga sukses mendirikan Kesultanan Banten dan Cirebon. Fathahillah juga sukses mengalahkan pasukan Portugis di Sudan Kelapa dengan gabungan pasukan Demak Cirebon pada 22 Juni 1527 Masehi. Hari itu kemudian diperingati bahkan sebagai hari lahir kota Jakarta. Salah satu warisan sejarah yang terkenal dari Kesultanan Pasai adalah diantaranya koin emas dari Kesultanan Pasai sebagai alat transaksi pada saat itu. Mata uang ini disebut dengan dirham atau yang biasa kita dengar yaitu dirham, di mana emas dirham ini dibuat dari 70% emas murni dengan berat 0,6 gram, diameternya 10 mm, kemudian dengan mutu 17 karat. Selain koin emas juga terdapat koin timah yang digunakan untuk transaksi ketika itu. Selanjutnya, warisan sejarah lain adalah penemuan makam Sultan Malikus Saleh yang bertarikh 696 Hijriah atau 1267 Masehi, di mana ini menjadi rujukan oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Kisah teori tentang Kesultanan Pasai ini masih menjadi perdebatan antara sejarawan, khususnya perbedaan antara teori dari hikayat Raja-Raja Pasai yang sering dijadikan referensi oleh sejarawan Barat dengan kitab Id'arul Haq fi Mamlakatil Perlak karangan Abu Ishaq Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh yang sering dijadikan referensi oleh sejarawan Nusantara. Terlepas dari itu semua, Kerajaan Islam Samudra Pasai atau Kesultanan Pasai menjadi sejarah di Nusantara yang tidak dapat dilupakan. Bagaimana Islam dapat berkembang di Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Kemudian menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat berkumpulnya para ulama, membuat Kerajaan Samudra Pasai diakui oleh para sejarawan dunia. Sahabat peradaban Islam, sampai di sini kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sahabat dapat bantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat informasi terbaru dari media peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.